Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Bimbingan dan Konseling Industri, Bu Devi Sekar Ayu Ningrum, MPSI Psikolog. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan yang berjudul analisis kebutuhan yang berbasis teoritis dan empiris serta mengimplementasikannya dalam program pengembangan SDM. Sebelum lanjut ke materi, izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Dali Aupa sebagai moderator. Di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh kedua rekan saya, ada Naila Aulia dan Oktaviani Dwi Aulia. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari analisis kebutuhan yang berbasis teoritis dan empiris serta mengimplementasikannya dalam program pengembangan SDM. Sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai sektor karena sumber daya manusia merupakan faktor kunci untuk menggerakkan sumber daya yang lain yang ada dalam perubahan ataupun instansi pemerintah. Begitu pentingnya peran sumber daya manusia mengakibatkan satu organisasi harus mengalokasikan sejumlah dana yang cukup besar untuk meningkatkan sumber daya manusia tersebut. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya juga tergantung faktor sumber daya manusia, di mana dibutuhkan suatu interaksi dan koordinasi untuk menghubungkan tugas-tugas baik perorangan maupun kelompok dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Di sini saya akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang definisi kebutuhan berbasis teoritis dan empiris. Menurut Anwar 2002, kebutuhan adalah sebagai kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. Apabila konsumen kebutuhannya tidak terpenuhi, ia akan menunjukkan perilaku kecewa. Sebaliknya, jika kebutuhannya terpenuhi, konsumen akan memperlihatkan perilaku yang gembira sebagai manifestasi. Menurut James Roger Paul 1994, kebutuhan merupakan variabel yang sangat penting bagi mereka yang tujuannya adalah mempengaruhi perilaku konsumen. Bila kebutuhan dapat diukur dan dimengerti adalah mungkin untuk menentukan posisi upaya pemasaran serta lebih efektif di dalam konteks tujuan konsumen. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Tempat dan waktu dipersilahkan. Teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Teori ini membagi kebutuhan manusia menjadi 5 tingkatan yang berjenjang, di mana individu harus memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih rendah sebelum dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu diantaranya yang pertama ada kebutuhan filosofis, yang kedua ada kebutuhan rasa aman, yang ketiga ada kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan rasa aman, dan yang terakhir ada aktualisasi diri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari analisis kebutuhan teoritis dan empiris. Tujuan dari analisis tersebut yaitu yang pertama ada pengembangan teori. Tujuan utama dari analisis kebutuhan teoritis adalah untuk mengembangkan dan memperkuat teori yang ada. Yang kedua ada verifikasi teori. Melalui analisis ini, peneliti dapat menguji kebenaran teori yang ada. Yang ketiga ada penyusunan kerangka teoritis. Analisis kebutuhan teoritis juga bertujuan untuk menyusun kerangka teoritis yang akan menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut. Yang keempat ada membuktikan dugaan atau hipotesis. Salah satu tujuan utama dari penelitian empiris adalah untuk membuktikan atau menguji dugaan yang diajukan oleh peneliti. Yang kelima ada menyebarkan ilmu pengetahuan. Penelitian empiris juga bertujuan untuk mengembangkan dan memperbarui ilmu pengetahuan. Lalu yang keenam ada memberikan pemahaman mendalam. Melalui pendekatan empiris, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena sosial, ekonomi, atau ilmiah. Yang ketujuh ada meningkatkan objektivitas dan replikabilitas. Penelitian empiris fokus pada fakta dan bukti yang dapat diamati secara langsung, sehingga mengurangi kemungkinan
bias subjektif. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kebutuhan teoritis dan empiris dapat mengimplementasikan ke dalam program pengembangan sumber daya manusia, yang mana mengimplementasikan program pengembangan sumber daya manusia atau SDM secara efektif integrasi antara kebutuhan teoritis dan empiris menjadi kunci utama. Nah, dalam pendekatan teoritis memberikan kerangka konseptual yang mendasar, sementara data dari empiris membantu menyesuaikan strategi dan realita organisasi. Nah, penjelasan tentang komprehensif itu dibagi yang pertama ada landasan teoritis dalam pengembangan sumber daya manusia, yang mana terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teori motivasi dan kepemimpinan, yang mana teori hierarki kebutuhan Maslow menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan fisiologis, keamanan sosial, penghargaan, dan akulturasi diri menjadi dasar untuk merancang program pengembangan. Nah, misalnya pelatihan teknis dan jaminan karir itu termasuk ke dalam kebutuhan keamanan, atau kerja tim yang termasuk ke dalam kebutuhan sosial dan dapat meningkatkan motivasi karyawan. Teori kepemimpinan transformasi juga membantu merancang program motoring yang sesuai dengan budaya organisasi. Yang kedua ada konsep pengembangan karir dan kinerja. Teori pengembangan karir menekankan pentingnya kesinambungan antara tujuan individu dan organisasi. Nah, program seperti training berkelanjutan atau rotasi jabatan didasarkan pada teori ini untuk meningkatkan kompetensi dan loyalitas karyawan. Yang ketiga ada kerangka manajemen sumber daya berbasis kompensasi, yang mana teori manajemen sumber daya manusia modern menyoroti pentingnya analisis kompensasi untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Nah, yang kedua ada dukungan empiris dan dalam implementasi. Yang pertama ada studi kasus dan penelitian lapangan, misalnya dengan menggunakan metode pendidikan dan pelatihan training secara berkesinambungan yang terbukti meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua ada survei kebutuhan karyawan, yang mana penelitian empiris melalui survei kepuasan karyawan atau wawancara membantu mengidentifikasi preferensi pelatihan. Yang ketiga ada analisis konteks organisasi, yang mana faktor budaya dan struktur organisasi seperti birokrasi, startup memengaruhi penerapan teori. Yang keempat ada integrasi teori dan empiris dalam strategi, yang mana di dalam itu ada aspek peran teoritis dan peran empiris, yang mana aspeknya itu seperti perencanaan program, dan peran teorisnya itu memberikan kerangka konsep, misalnya teori motivasi, dan peran empirisnya menyediakan data kebutuhan spesifik karyawan. Nah, yang kelima ada tantangan dan solusi. Nah, tantangannya ketidaksesuaian antara teori dan kondisi real organisasi. Solusinya menggunakan pendekatan action, riset, penelitian tindakan untuk menguji teori langsung di lapangan. Nah, dengan menggabungkan prinsip teoritis seperti motivasi dan kepemimpinan dan data empiris, studi kasus atau survei, organisasi dapat merancang program pengembangan sumber daya manusia yang relevan, struktur dan berkelanjutan. Nah, dapat diimplementasikan yang sukses memerlukan penyesuaian terus-menerus berdasarkan umpan balik empiris dan pemahaman mendalam tentang konteks organisasi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih kepada rekan Okta yang sudah menjelaskan materinya. Sekarang kita masuk ke penghujung presentasi, yaitu kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi kesimpulannya yaitu secara keseluruhan analisis kebutuhan teoritis berfokus pada pengembangan dan verifikasi teori, sedangkan analisis kebutuhan empiris berorientasi pada pemahaman fenomena dan pengumpulan data untuk solusi praktis. Keduanya sangat penting dalam proses penelitian untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya teoritis tetapi juga aplikatif. Dengan menggabungkan prinsip teoritis seperti motivasi, kepemimpinan, dan data empiris atau studi kasus dan survei, organisasi dapat merancang program pengembangan SDM yang relevan, terukur, dan berkelanjutan. Implementasi yang sukses memerlukan penyesuaian terus-menerus berdasarkan umpan balik empiris dan pemahaman mendalam tentang konteks organisasi. Sekian presentasi dari kelompok 4.
Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Izin undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.